Salam hormat kepada Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya cintai dimanapun berada. Izinkan saya memaparkan deskripsi diri dalam rangka mengikuti proses sertifikasi dosen dengan mata kuliah, mata pelajaran analisa perkreditan. Nama Calvin Sinaga, sarjana ilmu politik, magister manajemen, alamat rumah di Pematang Siantar, alamat kampus Pematang Siantar. Pengalaman belajar sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini lebih kurang 7 tahun di Politeknik Bisnis Indonesia Pematang Siantar. Pendidikan yang saya tempuh S1 dari Universitas Terbuka, lulus tahun 1997, jurusan Administrasi Niaga. S2 dari Universitas HGP Nomensen, lulus tahun 2014, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Pengalaman kerja sebelumnya di Bank BNI sejak tahun 1985 sampai dengan 2014. Pensiun tahun 2014. Selanjutnya, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau disingkat juga RPS untuk mata kuliah analisa perkreditan dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan ini, program studi keuangan dan perbankan ini, yaitu sikap. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dengan ada 10 poin. Kemudian keterampilan umum yang diharapkan dapat dicapai oleh para mahasiswa ada 8 poin, sedangkan keterampilan khusus yang harus dicapai oleh para mahasiswa ada 9 poin, dan pengetahuan yang akan dicapai oleh para mahasiswa ada 9 poin. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa dapat menjadi, pertama, tenaga profesional analis kredit, kedua, menjadi tenaga profesional startup teknologi keuangan, yang ketiga, menjadi tenaga profesional financial dealer and broker, yang keempat, menjadi tenaga profesional leasing atau pada lembaga keuangan lainnya, yang kelima, menjadi pengusaha atau disebut juga wirausahawan mandiri. Dan deskripsi singkat mata kuliah yang akan saya paparkan ini ada 14, yaitu pada minggu pertama atau pertemuan pertama, kemampuan akhir yang diharapkan dapat dicapai atau disingkat juga capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa memahami rencana pembelajaran semester atau RPS dan pengertian kredit, analisa kredit, dan resiko kredit. Minggu kedua, capaian pembelajaran, mahasiswa memahami jenis-jenis agunan dan verifikasi agunan. Pada minggu ketiga, mahasiswa memahami metode dan faktor kunci dalam menilai agunan. Pada pertemuan keempat, mahasiswa memahami pengikatan agunan. Pada pertemuan kelima, mahasiswa memahami persyaratan umum permohonan kredit calon debitur dan debitur. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa memahami proses pengumpulan data. Pada pertemuan ke-7 atau minggu ke-7, mahasiswa memahami verifikasi data calon debitur atau debitur. Pada minggu ke-8, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa memahami penyampaian laporan keuangan yang diaudit atau audited report. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa memahami larangan pemberian kredit. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa memahami notaris dan perusahaan asuransi sebagai rekanan bank. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa memahami self financing dan feasibility study. Pada pertemuan ke-13 atau minggu ke-13, mahasiswa memahami kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP sebagai penilai independen terhadap agunan calon debitur atau debitur. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa memahami kredit takeover dari bank lain dan kredit refinancing. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa memahami rasio keuangan dan menetapkan kebutuhan keuangan atau kebutuhan kredit calon debitur dan debitur.
Pada pertemuan ke-16 atau minggu ke-16, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sesuai jadwal yang ditentukan oleh kampus. Referensi pustaka pertama tentunya dari pengalaman kerja saya sendiri sebagai penulis RPS ini, mantan pegawai Bank BNI sejak tahun 1985 sampai 2014. Yang kedua, pengarang Toto Budi Santoso dan Nuri Tomo pada bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi ketiga Jakarta Selambe 4 tahun 2014. Pada referensi ketiga, tentunya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diketahui oleh Ketua Jurusan Kaprodi Bapak Henry Dunan Pardede, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen, dan saya sendiri dosen pengasuh Calvin Sinaga, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen. Sebagai komitmen antara dosen dengan mahasiswa, saya akan menjabarkan tentang kontrak perkuliahan mata pelajaran analisa perkreditan. Nama mata kuliah analisa perkreditan. Pengajar saya sendiri Calvin Sinaga, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen pada semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS pada hari Kamis pukul 10.10 sampai dengan 12.40 waktu Indonesia bagian Barat di ruang Bank Mini. Manfaat mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah analisa perkreditan ini, mahasiswa diharapkan memahami langkah-langkah analisa kredit sesuai deskripsi perkuliahan, sehingga dengan pembelajaran analisa kredit ini diharapkan mahasiswa mampu meminimalisir gagal bayar angsuran pokok dan bunga. Mata kuliah ini dapat diterapkan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Tujuan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta menerapkan ilmu analisa perkreditan. Strategi perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan metode kombinasi antara ceramah, diskusi, praktikum, dan diakhiri dengan presentasi proyek. Dengan presentasi proyek akhir diharapkan 100%. Mini test dapat diberikan setiap kali pertemuan. Jika mini test tidak dapat diberikan, akan diganti dengan penugasan. Ujian, tugas, dan penilaian. Tugas terdiri dari tugas perorangan dan tugas kelompok yang harus diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Dan setiap kelompok terdiri dari 2-3 orang. Topik ditentukan oleh dosen. Produk yang dihasilkan oleh setiap kelompok berupa laporan hasil kajian sesuai dengan topik yang dipilih dan slide presentasi. UTS UAS dilaksanakan sesuai jadwal dan yang akan ditetapkan oleh pengelola program studi. Penilaian terdiri dari partisipasi 10%, tugas 40%, UTS 20%, UAS 30%. Tata tertib perkuliahan. Hadir paling lambat 20 menit sebelum kuliah dimulai. Mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke kelas setelah 20 menit kuliah dimulai, kecuali ada pemberitahuan izin terlebih dahulu. Berpenampilan dan berbusana sopan serta rapi. Setiap ketidakhadiran akan diperhitungkan dalam presentasi ketidakhadiran untuk penentuan boleh tidaknya mengikuti ujian akhir semester. Tidak menggunakan sandal atau tidak memakai sandal dan sejenisnya. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, UTS, UAS, dan pelajaran tugas akan diberikan nilai 0. Kemudian tata tertib kedua, mahasiswa diwajibkan hadir kuliah setidaknya 75% dari seluruh pertemuan. Bagi mahasiswa yang kehadiran tidak mencapai 75%, maka mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester, sehingga nilai ujian akhir semesternya dinyatakan 0. Pengumuman nama-nama mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester akan diberitahukan selama-lamanya 3 hari sebelum ujian akhir semester dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan melampirkan video pembelajaran. Kiranya Bapak Ibu dan mahasiswa dapat menyaksikan video tersebut sebagai kelengkapan daripada pembelajaran ini. Demikian saya sampaikan dan terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudari yang saya cintai. Pada hari ini kita akan belajar tentang analisa kredit, analisa perkreditan. Tapi sebelum kita
mempelajari analisa pergerakan, ada baiknya kita berdoa di dalam hatinya masing-masing. Silakan. Doa selesai. Ya, jadi analisa pergerakan. Materi yang akan kita pelajari pada semester ini ada 14. Seperti saudara ketahui, kita kan mempelajari satu semester itu 16 ya, 16 pokok, materi pokok. Itulah 14 materi pokok yang harus kita jalani, lalui, pelajari. Sementara UTS dan UAS tersendiri dilakukannya, guru tersendiri. Baik, yang kami cintai, saudara nanti jika lulus dari keuangan dan perbankan ini D3, diharapkan saudara mampu ya mempunyai kemampuan dalam analis kredit, bisa menjadi analis kredit di perbankan. Kemudian tenaga startup teknologi keuangan. Apa kira-kira tenaga startup teknologi keuangan? Artinya menggunakan teknologi internet di dalam transaksi ekonomi ya, begitu. Bisa juga kalian menjadi financial dealer and broker di Bursa Efek Indonesia. Boleh. Jika saudara melamar nanti bisa sebagai tenaga asisten atau tenaga pelaksana di situ. Bursa Efek Indonesia ada di Jakarta dan ada di rata-rata setiap provinsi. Di Medan ada, di Jakarta, di Surabaya, namanya semua Bursa Efek Indonesia. Kemudian bisa sebagai tenaga leasing ya, dealer itu yang mengelola pinjam-meminjam, mengangsurkan perabotan ataupun kendaraan, nah itu di leasing. Dan juga bisa bekerja di asuransi ya, itu namanya lembaga keuangan lainnya. Kalau lembaga keuangan perbankan tersendiri, lainnya seperti itulah, leasing, asuransi, pegadaian, itu lembaga keuangan lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah saudara nanti bisa menjadi wira swasta mandiri ya. Wira swasta mandiri artinya kalian bisa menjadi seorang pengusaha, walaupun pengusaha ya dari mulai kecil-kecilan dulu ya, nanti kan bisa makin lama makin besar. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Profil lulusan yang diharapkan dari D3 Politeknik Bisnis Indonesia jurusan Keuangan dan Perbankan. Ya, saya kira, Bapak kira kalian sudah mengertinya. Kemudian metode interaksi pembelajaran adalah berupa kuliah, ya, kuliah, diskusi, bisa nanti diskusi tentang jaminan, diskusi tentang bagaimana meningkatkan penjualan, diskusi tentang apa itu neraca, apa itu laporan rugi laba, ya, laporan modal. Kalian kan sudah belajar di dasar-dasar akuntansi kan? Karena itu sebagai data untuk diperhitungkan kemampuan calon itu. Belajar daring dan tatap muka. Ya, kita kan sudah pernah belajar daring ya, tapi sekarang mudah-mudahan COVID berlalu, maka kita bisa tatap muka dengan baik. Kemudian di pematang siantar saya kira cukup aman, artinya bisa terkendali, mudah-mudahan sampai seterusnya. Kemudian kolaboratif kerjasama, contohnya antara perguruan tinggi dengan perbankan dalam hal pengetahuan ya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian masuk kita ke bab 1, salah satu materi pokok kita tadi dari yang 14, yaitu pengertian kredit dan risiko kredit. Risiko kredit.
Jadi pada umumnya bisnis kredit masih menjadi sumber utama pendapatan bank di Indonesia. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana mengidentifikasi risiko kredit, mulai dari proses pencarian ya, dicari debitur atau calon debitur sampai dengan kredit dilunaskan. Jadi harus diidentifikasi dari mulai diserahkan kredit itu kepada debitur sampai pelunasan. Jadi kalau sumber utama kredit, sumber tambahan apa tadi? Itu ada biaya transfer, Ya, pendapatan untuk transfer, terus ya, biaya administrasi, administrasi tabungan, ya, dan juga ada ekspor dan impor. Kemudian ada lagi set deposit bank. Jadi kalau saudara menyimpan surat-surat berharga, surat tanah yang penting saya simpan di bank, ya kan? Tapi dipungut biaya menjadi pendapatan bagi bank, ya. Jadi di sini katanya harus diidentifikasi kredit mulai dari proses pencarian. Udah tahu ini, dari mulai cari itu sampai nanti lunas harus saudara sebagai analis kredit harus mengamatinya. Nggak boleh melepaskan saja seperti itu. Ya, harus diamati sampai di mana. Karena apa? Apa pentingnya kita mengawasi debitur yang sudah diserahkan, sudah disalurkan kredit bagi mereka? Apa pentingnya? Diawasi terus, diidentifikasi terus risiko-risiko itu kan gagal bayar risikonya. Apa perlunya? Supaya mereka tepat waktu dalam membayar bunga. Ya, tepat waktu dan tidak menunggak. Nah, itu yang penting. Kemudian dijelaskan bagaimana para analis kredit unit risiko mengelola risiko sesuai dengan peran mereka dalam mencapai tujuan bank, yaitu profitabilitas atau keuntungan. Jadi unit risiko ya mengelola risiko. Satu lagi ada unit, selain unit risiko ada unit bisnis, ya bagus. Jadi unit bisnis itu mencari calon debitur, ya, calon peminjam. Unit risiko bagaimana dia menginformasikan bahwa calon debitur itu mampu atau tidak dari data-data dia, data-data keuangannya, dari karakternya, apalagi banyak itu ya, dari jaminannya, ya ada lagi jaminannya yang 5C itu, ya, karakter, jaminan, kolateral, apalagi kapitalnya, kondisi dari ekonomi, bagaimana usahanya, itu harus dipantau bersama oleh analis kredit. Jadi saudara nanti analis kredit di unit risiko, dia memantau itu, melaporkan. Kalau saudara nanti di unit bisnis, dia mencari debitur, tapi bukan hanya cari aja, harus yang layak, ya, layak diberikan. Kemudian pengertian kredit dan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit dan harapan, ya. Itu kegagalan, ya, kegagalan. Jadi risiko itu potensi kegagalan, ya. Kalau risiko belum belum menjadi kerugian. Karena risiko itu kan sesuatu potensi masih dia, ya. Tapi oleh karena itu dia harus perlu dipantau. Ada kemungkinan debitur gagal bayar kewajibannya. Apa tadi kewajibannya? Apa saja yang untuk kredit itu? Gagal membayar apa? Membayar bunga dan pokok itu. Itu disebabkan kegagalan bisnis debitur. Nah, itu ya. Dia gagal. Kenapa gagal kira-kira? Kurang pengelolaan bisa, ya. Akibat ekonomi, pandemi, boleh, ya. Kemudian nomor 2, debitur tidak mempunyai etikat baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, ya. Karakternya buruk. Nah,
Dia memang tak mau bayar, ada uangnya ada, bisa aja seperti itu. Kemudian 3, adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha debitur karena adanya kepentingan pribadi atas pemberian kredit. Nah, ini ada main mata antara petugas bank dengan debitur. Cairkan adalah pinjamannya supaya pegawai petugas bank mendapat suatu istilahnya gratifikasi. Nah, itu nggak diperbolehkan. Kemudian kompromi terhadap pemberian kredit yang sehat, kompromi ya, itu sama juga itu. Ada apa nih? Ada yang mau diambil, ada maunya. Informasi kredit untuk decision making tidak lengkap. Kira-kira informasi kredit ini katanya tidak lengkap. Dari mana informasi bank? Ya, dari mana kita ambil? Pada umumnya kemarin itu kan sudah dari informasi dari Bank Indonesia. Karena semua peminjam di Indonesia ini ya yang 50 juta ke atas itu dia terdaftar di Bank Indonesia. Dari situ kita ketahui informasi, jika dia mau minjam 100 juta, kita harus meminta informasi kepada Bank Indonesia. Melalui apa? Tentunya saudara sudah tahu ya, melalui jaringan lah ya, jaringan apalah internet antara setiap bank itu ke Bank Indonesia ada jaringannya, internet lah ya. Kemudian pengertian analisis kredit ya. Di sini ada pengertiannya, penilaian yang dilakukan bank untuk menganalisa kelayakan calon kreditur dari aspek keuangan maupun aspek non keuangan untuk pemberian kredit ya, kepada bank bahwa saya akan dibiayai dengan kredit tersebut kayak aspek keuangan dan aspek non keuangan. Itu bisa dicari nanti ya. Apa itu aspek keuangan? Kira-kira neracanya itu udah semua, kasnya, persediaannya, laporan kerugian, bagaimana pendapatannya, laporan modal ya. Aspek non keuangan apa kira-kira yang tadi? Non keuangan, karakternya lah ya, karakternya. Terus kemudian apa lagi? Ya, terutama karakter ya, itu non keuangan atau kemauan untuk membayar tadi. Menurut Firdaus Aryani, ada sebenarnya salah satu penilaian semacam studi kelayakan pada suatu perusahaan yang menjadi pemohon kredit. Jadi studi kelayakan ini banyak ya. Itu judulnya studi kelayakan. Tapi kalau nanti di dalam laporan, dia dari satu buku. Nah, itu studi kelayakan. Jadi di situ tidak dijelaskan apa saja isinya ya. Tapi misalnya kalian nanti melihat laporan studi kelayakan ya. Di internet ada itu, ya. Nanti kalian coba cari studi kelayakan. Misalnya studi kelayakan membuat pabrik, pabrik kelapa sawit. Bisa kalian lihat itu nanti di internet ya. Itulah studi kelayakan. Itu termasuk analisis kredit. Ini doanya. Analisis kredit adalah aktivitas dari suatu pemeriksaan penelitian sejumlah kelengkapan keabsahan kelayakan. Ini sudah lengkap semua ya. Pada suatu saat dikeluarkan suatu ketetapan apakah kredit tersebut memang benar layak untuk disetujui atau ditolak. Jadi di sini data ya, ada pemeriksaan, penelitian, analisa kelengkapan keabsahan kelayakan dari sejumlah berkas yang diserahkan oleh debitur. Itulah kita analisa. Bisa saja data-data yang disampaikan itu palsu ya. Contohnya SHM, surat hamil, itu ada yang palsu. Jadi saudara sebagai calon analis kredit harus tahu mana yang asli, mana yang palsu. Itu yang paling penting. Dan lain dokumen-dokumen lainnya. Nanti kita pelajari selengkapnya tentang data ini ya. Kemudian kualitas kredit ya, lebih penting dari kuantitas kredit. Apa kira artinya?
Kualitas Kualitas kredit itu kok kayak kemampuan debitur, baik dalam karakternya maupun usahanya, bahkan syarat-syarat untuk pengajuan kredit. ya Sedangkan kuantitas kredit itu hanya fokus kepada nominal kreditnya Pak, tapi yang disalurkan. iya, dan mengabaikan syarat-syarat Itu ya, itu maksudnya. Itu harus perhatikan. Jangan gara-gara nanti aku target itu tercapai, saudara misalnya menjadi ASB target tercapai, padahal kreditnya semua ada yang tidak lancar, ada yang macet gitu ya. Penyaluran kredit harus mempunyai dua solusi, second way out dan second way out. Apa kira-kira artinya? Ada dua solusi dalam hal menyelesaikan kegagalan bayar. Ya, tadi ada dua solusinya. Satu, artinya apa kira-kira? Bisa dua solusi. Yang pertama, solusi pertama adalah hasil usaha, ya. Hasil kedua, nilai jaminan. Jadi kalau hasil usaha tidak mampu membayar pokok dan pinjaman, maka jaminan menjadi pembayarnya. Begitu. Jadi di benak setiap analis kredit harus ada itu. Makanya jaminan itu harus yang layak pula. Kan begitu. Ada pertanyaan? Kalau misalnya jaminan itu Pak ditetapkan di awal Pak, di Ya, pengajuan kredit. ya. Setelah di awal harus Jadi kalau misalnya si debiturnya macet nih kan Pak, terus misalnya kalau di awal pengajuan kredit dia ngejamin rumahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia nunggak, surat rumahnya yang digadai gitu. ya, tapi ada proses ini ya, ada proses, nggak langsung dijual. Kalau seandainya dia setahun bahkan juga 2 tahun, ya mau dijual lah. Pertama, ya analis kredit atau unit bisnis mendorong untuk menjual. Ya jika tidak bisa, ya itu unit bisnis itu yang menjualkan, ya. Tapi dengan persetujuan, panjang memang ceritanya, panjang. Tapi apapun ceritanya, karena uang sudah disalurkan dan bisa bayar, ya harus kembali kepada bank. Sama seperti kita, kalau kita pinjamkan sama teman kita nggak bayar dia, kita kan harus berusaha kan, ya nggak bisa dibayar uang, ya HP ininya adalah, nah kira-kira seperti itu ya kan. Tapi kan seperti itulah contohnya ya. Jadi demikian juga kemudian karakter diragukan, tolak yang jelas ya. Kalau dia tahu kalian karakter debitur tidak baik, ya udah tolak aja. Dia sering bohong, nggak pas ya. Bilangnya tanahnya ada 10 hektar, padahal hanya 1 hektar aja. Atau ada rumah di sana, rupanya rumah orang lain yang dibuat menjadi lagi. Ya seperti itu. Ya, usaha juga seperti itu usaha saya, padahal usaha banknya. Nah ini ya, ditolak. Kalau sudah ketahuan seperti itu, ditolak aja ya. Nanti repot di kemudian hari. Demikianlah secara singkat pelajaran kita. Semoga berguna bagi kita untuk kita lanjutkan nanti pada bab yang kedua ya, pada minggu yang kedua. Ya, demikianlah. Selamat siang. Siapa? Ya. Terima kasih.